Shalom. Orang Kristen harus disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Di sana sampaikan bahwa orang Kristen harus jadi sama dengan seperti pohon. Ya, jadi kita tahu semua pohon apapun ya namanya harus jadi seperti pohon. Jadi pohon atau kayu seperti itu ya. Kalau Tuhan Yesus firman Tuhan dia kasih contoh apa pohon atau pohon anggur. Jadi pohon anggur itu ada cabangnya atau ranting-rantingnya. Jadi pohon itu untuk berbuah atau itu harus ada dia memiliki ranting atau cabang. Dan di sana ada gitu kalau ranting itu kalau melekat kepada pohonnya maka dia akan berbuah pada waktu musimnya. Tetapi kalau dia terpisah atau putus dari pohonnya maka pasti akan mati. Seperti itu juga Tuhan Yesus sampaikan kepada manusia bahwa manusia itu harus jadi ranting yang selalu tersambung dengan pohonnya. Karena pohonnya adalah Tuhan Yesus dan rantingnya adalah manusia atau kita. Dan pemiliknya adalah Tuhan Allah itu. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Jadi harus bagaimanapun kita harus menyambung dengan pohonnya untuk berhasil supaya tetap pohon itu tetap hidup atau supaya kita tetap hidup. Jadi manusia harus selalu hidup mentaati setiap perintah Tuhan atau setiap firman Tuhan dan Tuhan ajarkan kita harus taati dan melakukannya ya dengan sungguh-sungguh. Apabila kita keluar dari firman Tuhan dan kita sekarang sudah jauh dari Tuhan atau melakukan segala dosa, atau bukan segala dosa tapi dosa apapun yang diikat oleh iblis. Contohnya mungkin kita diikat oleh dosa, kebiasaan tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, atau untuk pornografi, atau main judi, togel, atau memabuk, merokok, ya makan pinang, ya semua yang hal-hal yang tidak bagus lah, yang tidak memuliakan Tuhan. Dari sekian itu ada salah satunya kita diikat oleh setan, cepat melepaskannya ya, karena ada jenis dosa-dosa itu atau dari 10 jenis dosa yang disebutkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 ya, di mana hukum ke-1, 2 dan ke-3 sampai 4 adalah hubungan kita dengan Tuhan, di mana supaya manusia harus selalu membangun hubungan baik dengan Tuhan ya, mentaati perintahnya. Itu kita hanya memuji menyembah Allah, hukum yang pertama ya, mengagungkan Tuhan, bahwa kita dengan iman percaya bahwa segala alam seluruh ini diciptakan oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa kita manusia hanya sekarang sampai masih hidup itu karena anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Nah, ini harus kita mengerti ya, dan tidak boleh menyembah atau percaya kepada hal-hal ya apapun. Hanya kita percaya Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya harapan kita, kepercayaan kita kepadanya. Saat kita sakit, saat kita sehat, saat kita diberkati, tidak diberkati, kita selalu
datang kepada Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan kondisi apapun. Dan terlebih kita harus berucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia rela datang dari surga ke dunia ini menjadi manusia sama dengan kita dan menyelamatkan kita, dan setelah Dia kembali lagi ke surga menjadikan rumah bagi kita, dan setelah Dia akan kembali. Nah, ini memang Kristen ini kita senantiasa pegang itu dalam setiap hidup kita. Maka kita akan menjadi ranting yang senantiasa ada dengan pohonnya, dan kita pasti berhasil berbuah. Ya, jadi kita mampu keluar dari segala dosa. Jadi dosa yang tadi hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal, ya, dan horizontal hukum yang mulai ke-5 untuk bagaimana kita menghormati orang tua. Keluaran pasal 20 ayat 12 dan 13, 14, 15, di mana ayat yang 5 ayat Tuhan taruh bagaimana kita membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Pertama, jangan membunuh, berzina, menginginkan memiliki sesama, dan jangan menginginkan barang sesama. Nah, ini Tuhan mengajarkan kita supaya mana hak orang lain dengan hak kita itu harus kita bisa membedakan, dan kita senantiasa menghargai makhluk ciptaan Tuhan yang lain, termasuk manusia. Itulah sebabnya 5 hukum ini sekalian, Tuhan memberikan 5 hukum besar untuk manusia, yaitu jangan berzina, membunuh, jangan memfitnah, menginginkan barang orang lain, hal-hal seperti ini, ya. Dan itu kita harus taati. Jadi selain ini, hal ini juga sudah disempurnakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5, ya, ayat 19, berhubungan dengan buah-buah roh, 9 buah roh, ya, atau hal-hal yang kedagingan. Pertama, hal daging harus kita buang, atau marah, gerang, fitnah, semua hal yang tidak bagus harus kita singkirkan dari hidup kita atau dari daging kita. Nah, kita selalu memiliki 9 buah roh itu, kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu senantiasa atau penguasaan diri, ya, terakhir, ya, itu selalu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Maka itu menunjukkan bahwa kita harus tersambung dengan pohonnya atau dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi kalau kita tersambung dengan Tuhan? Maka apapun yang kita minta sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat 7, Tuhan akan memberikan, ya, apapun yang kita minta kepada Tuhan akan memberikan. Supaya kita juga sadar bahwa semua yang kita minta itu Tuhan sudah berikan. Kita harus lebih semangat lagi memuji-muliakan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan memperoleh apapun yang kita inginkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tinggal di luar, kita melanggar perintah Tuhan, sehingga kita masih hidup dalam dosa, maka sulit untuk kita memperoleh. Atau mungkin kita berdoa tapi doa kita belum tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa kita dihalangi atau kita tinggal di luar sendiri. Kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ya. Sama saja orang, contohnya kalau kita kenal baik sama bupati kita datang kapan saja, kalau ada kesulitan kita sampaikan kesulitan seperti itu, pasti dia akan menolong. Coba kalau kita tidak kenal, kalau kita datang seperti itu, itu susah, ya. Itu seperti itu. Ini yang pertama saya sampaikan, dan yang kedua saya sampaikan itu adalah sama itu dalam Injil surat Paulus kepada Titus, yaitu supaya orang Kristen itu jadi sehat.
ya orang Kristen itu supaya jadi sehat. Kenapa? Coba kita sehat lawan kata itu sakit. Sehat lawan kata sakit. Biasanya kalau kita sakit, orang tuh cepat-cepat berusaha ke rumah sakit atau cari dokter atau minta didoakan, datang ke para pendeta supaya dia didoakan supaya cepat sembuh, seperti itu. Tetapi orang itu tidak sadar bahwa orang Kristen juga tidak sadar bahwa kalau setiap orang Kristen yang hidup dalam dosa tetapi tidak berbuat dosa itu dilihat oleh Tuhan, itu kita itu sakit. Ya, kita itu sebenarnya sakit sesuai dengan firman Tuhan nih. Titus pasal 1 ayat 13. Supaya tegurlah mereka supaya jadi sehat dalam iman. Jadi orang yang tahu firman Tuhan, orang beriman tapi hidup dalam dosa, itu hidup tidak sehat atau orang sakit. Maka itu firman Tuhan bilang harus tegur mereka supaya jadi sehat. Ya, jadi sehat. Tentunya sekarang kita mulai perhatikan diri kita, bagian mana yang bikin kita tetap sakit, ya. Mungkin kita orang malas bekerja, atau malas berdoa, malas ke gereja, malas baca firman Tuhan, atau kita masih berzina, atau mabuk, merokok, judi, togra. Ini termasuk kita hidup sakit. Maka itu kita cepat keluar, ya. Cepat keluar kita, jadi supaya kita jadi sehat kembali. Sama seperti kita sakit malaria misalnya, kita cepat-cepat cari ke dokter supaya kita bisa dapat obat malaria, karena sakit itu menyakitkan, ya toh. Atau kita sakit kepala atau sakit gigi, kita cepat-cepat cari dokter gigi sakit supaya dia bikin obat atau cabut gigi yang sakit supaya kita sehat. Seperti itu. Tapi bagaimana kita orang Kristen dia malah merasa enak atau tenang-tenang saja, merasa happy saja, padahal dia itu sakit, hidup dalam dosa. Ini tidak boleh, ya. Jadi kita merasa ada kebiasaan kita lakukan dosa, itu termasuk Tuhan melihat kita itu sakit, karena itu kita cepat bertobat. Inilah 2 poin penting yang Amba mau sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Jadi yang pertama, kita harus selalu tinggal sama Tuhan. Dan yang kedua, kita harus sehidup sehat dengan sehat iman atau sehat rohani. Tuhan memberkati. Shalom.